Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Widih, wabarakatuh. tegang ya. Iya, tegang Santai sekali. dong. Halo sobat learners, hari ini yang udah sampai di video ini terima kasih. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah subscribe, terima kasih apa lagi nih? Terima kasih udah meluangkan waktunya dan Untuk kuotanya untuk menonton. nonton video kita hari Iya. ini. Benar kan? Benar sekali. Karena hari ini biasanya saya kan nggak pernah muncul tuh di YouTube-nya saya Safe Education Aceh. Tapi kali ini saya muncul di Sea Talk episode kedua, Stalking Ilmu bareng Sea. Dan kali ini juga di sini ada yang udah senyum-senyum. Iya, Kenapa siapa saya? senyum-senyum? Padahal kita ngobrolnya santai. Dan ini juga sebentar lagi kita bakal memperingati Hari Kartini. Itu tuh hari yang libur nggak sih biasanya kalau Hari Kartini? Libur dong, pasti. Libur ya? Tanggal merah. Biasanya bahkan kalau Hari Kartini itu di sosial media orang pada upload foto pakai kebaya, ya kan? Iya. Terus pada upload foto pakai batik. Padahal sebenarnya Hari Kartini itu diperingati karena ada momen dan ada value yang ada di dalam hari itu gitu loh. Sosok Kartini itu luar biasa. Kamu tahu kan, kenal nggak? Kenal. Temen Pejuang. lama. Oh iya benar ya. Iya kan? Memang pahlawan kita ya, Iya. karena memang sosok Kartini itu sosok yang dikenal memperjuangkan hak para perempuan Indonesia pada masa itu. Kita belum ada ya, bahkan Iya. belum direncanakan adanya. Jadi, Kita belum tahu di mana. nah kita belum tahu di mana dan kita nggak tahu situasinya. Tapi dengan kemajuan teknologi, terus juga dengan arsip-arsip yang luar biasa dikumpulkan oleh pejuang-pejuang lainnya, kita jadi tahu cerita Raden Ajeng Kartini yang menjadi pahlawan Indonesia untuk memperjuangkan haknya perempuan Indonesia. Iya. Kalau dulu tuh ya, kalau saya sempat baca-baca, ternyata perempuan Indonesia nggak dibolehin sekolah sampai umurnya ya lumayan dewasa lah, karena katanya cuma orang-orang bangsawan yang boleh sekolah. Itu di zaman penjajahan Belanda Di ya zaman kalau nggak salah. penjajahan. Kalau di zaman sekarang kita nggak tahu gimana nih. Iya. Saya pusing ya nggak bisa sekolah. Kalau zaman sekarang Kalau orang tua yang nyuruh sekolah. Nah itu dia, beda kan? Beda. Zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu pengen sekolah nggak boleh, zaman sekarang udah dikasih sekolah malah bolos dia. Iya. Itu yang nggak boleh ya. Jadi untuk sobat learners juga kita bakal ngebahas tentang R.A. Kartini. Menurut kamu sendiri, Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini itu sosok yang seperti apa? Apakah kamu salah satu yang mengidolakan atau mungkin ada idola lain? Udah pasti dong sebagai pemuda Indonesia di masa sekarang. Oke. Kita nggak boleh melupakan itu sosok pahlawan yang ada di Indonesia. Betul. Pahlawan-pahlawan nasional gitu. Salah satunya ya R.A. Kartini. Oke. Beliau kan juga sebagai sosok memperjuangkan feminisme Benar. yang ada di Indonesia. Jadi ya saya sebagai pemuda patut bangga dong. Iya Bukan pasti, kayaknya bukan kamu aja, kita semua bangga. Sobat learners yang lagi nonton juga ikutan bangga gitu ya, dengan sosok perempuan Indonesia yang wajah dan namanya itu bisa sampai kemana-mana. Tapi kalau in real life, kita kan waktu itu nggak sempat ketemu dengan R.A. Kartini. Kita sekarang itu cuma dengar namanya, ceritanya, atau mungkin story yang udah dirangkum dalam buku-buku sejarah. Kalau yang sekarang, Lutfi, ada nggak sosok pahlawan Indonesia ataupun sosok hero yang ada di hidup kamu? Wanita, siapa itu? Wanita, Mm-mm. ibu sih. Betul, karena kayaknya semua laki-laki mengidolakan ibunya sendiri ya. Nggak mungkin ibu saya kan? Iya. Udah pasti ibu kamu. Tadi ada yang bilang mantan tuh. Waduh, Aduh, apa Widya kayak gitu, Wid? nggak ingat mantan ya. Karena idola itu sebenarnya ataupun ya namanya pahlawan itu nggak harus namanya ada di uang kertas, ya kan? Ada juga pahlawan yang cukup meaningful ataupun bermakna di hati seseorang tapi biasa aja di hati orang lain gitu. Di hati kamu saya yakin ada sih ya. Jadi mending kita ngebahas tentang R.A. Kartini dan juga pahlawan-pahlawan Indonesia yang sampai sekarang ini tuh namanya masih harum gitu loh. Kalau di Aceh saya sendiri tuh suka dengan cerita-cerita pahlawan Indonesia dari Cut Nyadin, Cut Mutia. Kayaknya tuh kalau ketemu sekarang pasti berasa tuh auranya beda. Aura wanita-wanita independen, terus yang strong woman juga, dan bisa dibilang cukup pintar. Karena sekarang ini kan makin banyak ya wanita-wanita yang juga berkecimpung di banyak bidang. Kayak misalnya politik. Matanya juga sih aku. Nah, Mata Najwa Shihab itu salah satunya yang senang dengan media, terus juga politik dan yang lain-lain.
Dan kita juga lihat orang-orang parlemen sekarang juga udah makin banyak kan wanita. Iya. Kayaknya dulu waktu kita kecil hafal nama menteri cewek semua, cowok semua, sorry. Cowok. Kalau Cowok sekarang kan udah semua. ada tuh contohnya kayak menteri keuangan gitu kan. Bu Nah, Sri itu Mulyani ya. dia. Jadi Iya. kan makin banyak tuh. Kalau di kehidupan kamu makin banyak nggak peran wanita, perempuan terutama ya, yang ngambil peran, terus juga mengambil kepemimpinan dan tanggung jawabnya. Kalau di Lutfi sendiri gimana sehari-hari? Kalau di zaman sekarang udah lebih banyak kalau wanita Oke. yang ambil peranan. Karena nggak ada salahnya juga gitu kalau wanita ambil peran kan sebagai contoh kayak menteri, Mm-mm. pejabat-pejabat itu nggak ada salahnya juga. Oke, dan kita juga dulu kan pernah punya wali kota yang Iya, wanita. Ibu Iriza. Nah, itu dia. Jadi sekarang itu kayaknya wanita makin ada di mana-mana dan kesempatannya itu makin terbuka. Tapi kalau kita bilang kesetaraan, nah ini kita ngobrol ke sini nih. Kesetaraan sebenarnya di mata laki-laki. Apakah wanita dan juga pria, perempuan dan juga laki-laki itu punya jumlah dan juga kesempatan yang sama? Kalau menurut Lutfi gimana? Kalau dari aku Mm-mm. itu ya wanita nggak ada salahnya juga ya Oke. dalam peranan, kecuali kalau dalam agama Nah, itu nggak itu boleh dia. lebih dari laki derajatnya. Betul. Di Jadi, hal-hal tertentu ya. nggak ada salahnya juga sih kalau wanita ambil peranan penting Itu gitu. dia. Tapi yang namanya manusia itu hak dan kewajibannya kurang lebih sama. Kalau dibedakan sama gender ya ada 1-2. Tapi yang sekarang lagi ramai itu emansipasi wanita, Pi. Jadi semua orang tuh wanita harus punya derajat yang sama di kategori ataupun di case-nya masing-masing. Tapi nggak di semua case juga gitu ya. Setidaknya nggak ada yang merendahkan, nggak ada yang saling menyakiti, terus nggak ada yang saling menjelekan. Kan biasa suka ada gosip-gosip tuh. Kalau Gosip apa ini tuh? Ya gosip lah pokoknya yang anget-anget kan. Jadi ingin disetarakan dan ingin disamakan gitu hak dan hal-hal lain yang memang menjurus ke hal yang positif gitu. Tapi kalau menurut Lutfi, wanita yang kuat itu wanita yang seperti apa? Apakah wanita yang harus menjadi tulang punggung keluarga, atau wanita yang memang harus bekerja, atau wanita kuat itu sebenarnya gimana sih, Pi? Kalau dari aku pribadi sih wanita yang kuat itu ya kayak independent woman gitu ya. Nah, independennya gimana nih? Apakah bisa masak sendiri, nyuci sendiri? Bukan Oh, enggak ya? kayak gitu ya. Oh, enggak gitu. Nggak Oke, sehari-hari oke. sendiri gitu nggak. Oke. Jadi Jadi gimana, ya Pi? dia bisa melakukan untuk diri dia sendiri itu. Oke. Ya, Jadi yang bertanggung jawab atas diri dia cuma ya dia sendiri. cuma dia sendiri. Oke. Tapi kalau kamu sudahkah memperlakukan wanita seperti itu? Nah, Belum ya kayaknya. Kenapa belum? Apa yang belum, Pi? Karena kayak aku belum terlalu baik gitu ya. Jadi cowok aduh. Ya aduh. Makanya punya mantan kan? Ya, yang nonton Lutfi udah ketahuan ya. Ternyata dia tidak sebaik itu. Iya. Enggak kok. Sebenarnya baik di dalam hatinya. Jadi jangan dijudge dari luarnya doang kan. Dan ngomongin tentang wanita juga, Pi. Ada pembelajaran-pembelajaran yang sebenarnya sih kalau kita bahas tentang sejarah itu tuh kan agak klise ya. Tapi pembelajarannya itu ada yang diterapkan sampai sekarang. Misalnya, ketika wanita memimpin itu ada pertimbangan-pertimbangan yang gak dilakukan oleh laki-laki ketika mereka memimpin. Ini satu hal yang menurut saya positif sih. Kalau menurut kamu gimana? Pertimbangan-pertimbangan kalau cewek itu banyak pertimbangannya, benar gak? Iya banyak. Kayak mau beli baju ini sama ini aja bingung, apalagi yang lain-lain. Jadi ketika mereka Cewek ribet memimpin, gitu ya. bukan ribet Lutfi, tapi mempertimbangkan banyak Oke. sisi gitu loh. Saya sebagai wanita loh, jadi mempertimbangkan banyak sisi. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Kalau tadi kan saya emang kerjaannya nanya terus ya. Iya. Kebetulan saya di sini disuruh nanya-nanya memang. Di luar saya emang kepo, saya juga suka nanya gitu ya. Kita ngebahas tentang orang-orang ataupun wanita yang ada di zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau menurut Lutfi apa sih bedanya? Orang dulu dengan sekarang kayaknya dulu tuh wanita misalnya ya, sebelum ada sosial media mereka jadi jarang ngeluh gitu. Kalau sekarang kayaknya wanita lebih sering meluapkan emosi dan juga opininya di sosial media. Menurut kamu itu benar atau enggak sih? Bener sih. Kenapa? Emang gitu Benernya ya sekarang. kenapa, Pi? Apakah di kehidupan kamu juga berhadapan dengan wanita yang mengeluarkan opini dan emosinya di Iya sosial banyak media? sekali. Contoh-contoh yang di belakang layar ini. Aduh, yang di Itu belakang layar siapa juga. ya? Oh, Iya, gitu. kayak gitu. Jadi ya ada yang itu yang ketawa persamaan tuh. ya. Ya bersamaan. Penonton juga gitu. Iya kan. Ya, sering curhat juga nih. Ya, kayaknya mendengarkan curhat Kalau- orang lain kali ya. Ya kalau di zaman sekarang ya, Mm-mm. yang aku lihat cewek sekarang lebih manja gitu. Waduh, manja kenapa, Pi?
Kalau Ya. menurut saya cewek sekarang Gimana justru lebih mandiri, Pi, Kenapa? dibandingin orang lain. Entah kenapa saya melihat lebih banyak peran perempuan di kursi-kursi yang besar. Bukan kursinya yang besar ya, Iya. maksudnya memegang tanggung jawab yang besar. Memimpin sekolah, terus juga memimpin lembaga-lembaga kecil, bahkan memimpin komunitas kita aja tuh perempuannya hebat gitu. Siapa lagi kalau bukan Miss kita yang di sebelah sana, ya kan? Miss Aisyah gitu. Nah itu dia. Jadi saya melihat udah banyak sekali kursi-kursi yang diambil, bukan diambil, diberikan Kepada wanita. kesempatannya kepada wanita. Tapi kalau yang manja-manja masih ABG kali. Tapi kan Iya, beda selama kita ini ya berarti ya. anak SMA ya. Iya. jadi kalau manja-manja ya wajar gitu loh. Tapi di luar dari itu semua, wanita-wanita sekarang yang saya lihat lebih berani memberikan pendapat. Setuju nggak? Setuju sih. Lebih frontal dalam menolak dan menerima sesuatu. Seperti aktivis-aktivis ya contohnya. Itu dia. Kebanyakan sekarang juga wanita udah banyak ya aktivis. Udah banyak di mana-mana. Terus juga yang menjadi selebriti itu juga udah makin banyak perempuannya. Terus juga ya banyaklah orang-orang yang mengambil peran, terutama wanita yang mengambil peran di era yang sekarang. Makanya itu banyak disebut Kartini Tempo Kini. Sesuai dengan tema kita hari ini ya kan. Kartini Tempo Kini itu nggak harus mengangkat senjata, nggak harus mengambil bambu runcing ya kan, tapi cukup mengemukakan dan juga membela kebenaran. Ya apapun caranya dan apapun jalurnya gitu loh. Oke, dari tadi kita udah ngobrol sama Lutfi, kita udah nanya juga gimana peran dan juga ya pandangan Lutfi tentang Kartini zaman dulu dan Kartini Tempo sekarang. Kini gitu Oh iya, ya. Tempo Kini ya. Tempo Kini Iya. kan ini tema kita. Iya. Saya talk kali ini Kartini Tempo Kini. Karena kita juga memperingati Hari Kartini. Tapi rasanya nggak adil gitu loh. Cuma Lutfi doang yang kita minta pandangannya. Kita juga butuh point of view dari seorang Kartini di masa Kartini. sekarang. Contohnya Kartini di Safe Education Aceh gitu. Nah, kita juga punya satu Kartini di Safe Iya. Education Aceh, Kartini Tempo Kini yang memang sudah banyak ya berkecimpung di dunia terutama pendidikan karena kita Safe Education kan. Jadi banyak hal-hal yang memang dilakukan, diperjuangkan dan juga diupayakan sebenarnya ya. Jadi ini salah satu sosok Kartini yang juga akan kita ajak ngobrol kali ini. Jadi Lutfi bersabarlah karena kita bergeser sebentar Iya, ya. boleh. Kalau gitu kita panggil dulu Miss Aisyah. Punten. Saya izin. Terima kasih Bunda, Terima kasih. silakan. Ini dia yang kita tunggu-tunggu, sosok Kartini yang ada di kehidupan saya salah satunya ya, dan kehidupan semua orang yang terlibat dengan Safe Education Aceh, yaitu Miss Aisyah. Welcome Miss. Ya, makasih Mirna. Hari ini tuh ya, tadi saya udah ngobrol duluan nih sama Lutfi. Miss denger kan di situ. Tapi kali ini saya Kebetulan Miss lagi Zoom nih, lagi nah kuliah. itu dia, kesibukan Miss kan luar biasa ya, udah nggak perlu kita pertanyakan gitu loh. Tapi sebelum itu kita juga mau tanya point of view, pandangan Miss. Ini kan kita harus bisa memberikan dua pandangan yang berbeda dari gender yang berbeda juga. Iya. Kalau dari Miss sendiri sebenarnya sosok Kartini Tempo Kini itu seperti apa sih Miss? Ya, Kartini hari ini ya, yang berubah itu kan zaman Mirna. Betul. Nah, tetapi jiwa juang perempuan itu tetap sama. Apalagi kita kenal kalau Aceh, di Aceh itu pejuang perempuan itu banyak. Luar biasa luar banyaknya, biasa. terkenal lagi ya. Iya. Jadi ada Cut Nyadin yang luar biasa, heroik banget ya. Terus ada Cut Mutia, ada Malahayati. Betul. Dan banyak lah yang lainnya. Nah, jadi Cut Nyadin ini luar biasa, maksudnya sepanjang masa itu kayak seperti belum ada yang nandingi. Nah itu dia. Nah gitu ya. Jadi pendirian dia yang kuat, kemudian dia seorang perempuan yang cerdas, yang paham tentang perang, yang punya fisik kuat. Betul. Gitu. Dia mampu bergerilya, dia mampu masuk keluar hutan, mampu mengangkat senjata, mampu melawan musuh gitu ya. Jadi seorang yang memang membuat kita itu merinding untuk mengingat dia, karena
keberanian dia itu. Itu dia. Nggak kebayang kalau ada sosok seperti itu di zaman sekarang. Iya. Yang kita lihat langsung sosoknya. Rasanya aduh, saya aja merinding nih, Miss. Iya, bener. Saya baru ngobrol gitu aja langsung merinding ya. Iya. Padahal kalau kita bicara tentang Kartini ataupun pahlawan Indonesia, itu Aceh sudah lebih dulu mengambil peran. Sudah lebih dulu mengambil peran dan mengambil posisi wanita itu memimpin banyak hal gitu ya. Kalau sekarang ini, Miss, dari kehidupan sehari-hari Miss atau yang di sekitar Miss sendiri, gimana sih peran perempuan? Apakah sudah mulai banyak memimpin dan mengambil peran, atau justru sama aja dengan Miss yang di zaman dulu juga mendengar hal yang sama gitu? Jadi Miss sambung sedikit tentang Cut Nyatin ini. Di akhir masa dia ditangkap kemudian dibuang ke Sumedang, di sana dia itu mengajar. Betul. Dalam keadaan buta, dalam keadaan tua, tapi daya ingatnya itu kuat sekali. Jadi dia mengajar anak-anak yang ada di Sumedang. di Sumedang, di sekitar tempat dia dibuang ya. Betul. Di situ, sampai akhir hayatnya. Makanya di sana dia juga dapat sebutan Ibu Ratu. Betul. Karena memang ya kemuliaannya itu ya. Mulai dari ya semangatnya, Mengajar terus ngaji. juga loyalitasnya. Rasanya kalau kita ada di posisi itu udah nyerah dari awal ya. Karena saking besar dan beratnya beban di masa itu gitu. Tapi tanggung jawabnya itu yang nggak pernah dilupakan. Kalau dari Miss sendiri sekarang ini, kalau kita bicara Cut Nyak, Kartini, itu orang-orang yang ada di masa-masa kita dulu masih dijajah. Sekarang kan Miss udah ada di masa era yang sekarang teknologi di mana-mana, Miss. Iya. Terus juga informasi kita dapat dengan cepat. Betul. Pasti ada perubahan sosok gitu. Menurut Miss sekarang ini siapa sih Kartini tempo kini yang masih punya nilai-nilai semangat sama kayak zaman dulu? Iya. Jadi yang perubahan itu suatu keniscayaan. Tidak Betul. ada yang berubah ya. Nah, tetapi perempuan tetaplah perempuan. Gitu. Ya, ada perempuan jadi laki-laki. Ya, gitu nggak bisa dong. Ya, perempuan dengan kodratnya. Jadi dia tetap menjalani aktivitas dia, menjalani peran dia sebagai perempuan. Nah, peran-peran yang lain kan banyak. Bisa jadi dia seorang pemimpin, Betul. pemimpin negara, pemimpin komunitas, pemimpin sekolah, pemimpin lembaga dan sebagainya. Nah, hari ini tidak kalah banyak sosok perempuan pejuang itu tidak kalah banyak dengan zaman dahulu gitu. Malah hari ini perempuan sudah lebih kreatif ya. Sentuhan-sentuhannya perempuan itu mungkin lebih estetik dibandingkan dengan laki-laki. Emosionalnya juga Iya. ada gitu ya. Betul. Dulu pernah waktu sekolah Miss ya, waktu SMP, SMA gitu, Miss itu kagum dengan sosok perempuan yang namanya Aisyah Girindra. Wih, namanya sama-sama Aisyah. Apa karena sama? Benar. Berarti saya harus cari yang namanya Mirna juga nih, Miss. Iya, ya selain kagum juga dengan Aisyahnya istri Nabi, di mana dia seorang yang sangat cerdas, Betul. berpendirian keras dan seorang pemimpin dan seorang yang berani juga. Jadi Miss itu juga kagum dengan kecerdasannya dan dengan keras kepalanya itu. Oke. Tapi in a good way ya. Iya. Jadi keras kepala dengan Benar. hal-hal yang baik, membela Iya, kebenaran dan yang lain-lain. benar, Tapi nanti benar. malah dicontoh keras kepala terus lagi sama sobat learners. Jangan Iya, ya. betul. Tapi karena ini in a good way. karena maksud Miss, seorang yang ambisius itu adalah seorang yang punya mimpi yang layak dikejar. Itu. Nah, ini dia. Nah, jadi seorang Aisyah Girindra ini adalah seorang ibu yang ahli kimia, Oke. yang berhasil mengeluarkan sertifikat BPOM. Pertama kalinya. Iya, benar, di Indonesia. Wow, luar Betul. biasa. Ini dia. Ini mimpi yang patut dikejar, Iya. patut diperjuangkan dan direalisasikan juga sampai Benar. sekarang ya. Iya. Jadi ini juga jadi pelajaran untuk sobat learners ketika punya mimpi itu jangan ragu-ragu. Iya kan, kayak betul, bisa betul, nggak betul. ya, mampu nggak ya, pantas nggak ya. Tapi ketika kamu udah yakin dan kamu juga bisa memperjuangkan mimpi itu, ya kamu sebenarnya salah satu pejuang untuk diri sendiri juga. Betul. Itu dia. Kalau Mirna pribadi nih, Miss, ngomongin tentang RA Kartini zaman dulu sama sekarang. Kalau zaman dulu tuh cuma baca-baca doang, Miss. Jadi kalau dibilang ngena mungkin nggak sebegitunya ya. Tapi sekarang ini ada salah satu sosok
namanya Butet Marunung. Mm-mm. Salah satu perempuan juga, dia mengajar di sekolah rimba. Jadi meninggalkan hiruk pikuk Wow, ibu kota luar untuk biasa. datang ke dalam pedalaman rimba dan mengajar anak-anak rimba yang disebut dengan sekolah rimba. Ya. Ada kesamaannya dengan RA Kartini karena sama-sama concern di bidang pendidikan. Sama kayak kita sekarang, Miss, Safe Education Aceh, Iya, benar. yang juga sama-sama concern di bidang pendidikan. Iya. Jadi sebenarnya sosok Kartini di masa sekarang itu wujudnya berbeda-beda, tapi ada nilai kesamaan yang sama-sama masih terus dipegang, masih terus diperjuangkan. Betul. Gitu ya, Miss ya. Iya. Dan terakhir mungkin, kalau menurut Miss sendiri, dari sekian banyak hal yang sudah terjadi, dari sekian banyak hal yang sudah Miss lewati gitu ya, gimana dengan peran perempuan di sekarang ini? Apakah sudah mencukupi dari apa yang sudah kita butuhkan? Atau menurut Miss masih ada nih poin-poin yang aduh kayaknya miss di bagian ini, atau ada miss kurangnya di bagian ini gitu. Iya betul Miss Naya. Jadi manusia, apakah itu perempuan, apakah itu laki-laki, pada dasarnya harus bermanfaat untuk orang lain. Itu dia. Nah, perempuan itu kan identik dengan lemah lembut, Iya. kasih sayang, ya. Nah, dan sangat cocok di bidang pendidikan. Kenapa Miss? Kenapa Ya. bidang pendidikan? Nah, jadi pertanyaan yang menarik kan? Benar, karena gini Mirna, bidang pendidikan ini kan kompleks nih. Betul. Dan kita tidak bisa membicarakannya itu 1-2 jam. Dan Betul. kita harus terus menerus mengkampanyekan tentang pendidikan yang bermutu, pendidikan yang merdeka untuk anak-anak kita. Dan kita tidak boleh berhenti dan harus jalan terus. Ya. Maksud Miss begini, Mirna, Miss dan anak-anak di Safe Education Aceh ini adalah kan aktivis. Betul. Nah, yang mana aktivis itu adalah orang-orang yang terus bergerak, orang-orang yang terus memperjuangkan sesuatu. Betul. Nah, seperti itu. Dan orang-orang yang concern ini adalah intelligent activity nih. Nah, itu gitu. dia. Ini yang banyak Ya. orang nggak sadar dan nggak tahu ya. Orang nggak sadar dan tidak paham. Padahal masyarakat ya, contohnya lembaga SEA ini adalah sinergitas dalam pembangunan pendidikan. Gitu. Jadi pendidikan itu tidak boleh kita lepaskan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab sekolah, tanggung jawab orang tua. Jadi masyarakat juga harus ikut ya membangun, menyukseskan pendidikan. Itu. Tuh, jadi sebenarnya ini tanggung jawab bersama yang harus dikerjakan bersama dan impactnya dirasakan bersama juga. Benar. Gitu. Jadi ketika pendidikan di satu tempat, di satu wilayah itu membaik, aspek lain juga akan ikut. Ya. Kesehatannya akan membaik, ekonominya akan meningkat dan yang lain-lain karena base-nya adalah pendidikan. Betul. Ilmunya. Betul. Gitu, Nah, balik ke Kartini, kenapa Kartini ini menjadi berani, ya? Nah, tentu orang-orang yang berani ini adalah orang-orang yang punya ilmu dan pengetahuan. Itu dia. Nah, ilmu pengetahuan itu membuat seseorang itu yakin, ya, yakin dan dia itu seperti percaya diri, Betul. ya, dan dia memiliki kekuatan, kekuatan untuk dia bisa bertindak. Gitu. Orang sekarang gimana mau yakin kalau dia juga Nah, nggak ada dasarnya, nggak ada pegangannya. betul. Permasalahan Mirna hari ini Apa itu, Miss? Kita kalau ngomong permasalahan ya emotionally dan physically terkena menjadi ya. tantangan gitu ya. Apa itu? Jadi hari ini Miss lihat anak-anak ini sangat kurang membaca. Waduh. Nah, itu. Miss sebagai ini teacher langsung Ya, nih yang ngomong sangat ya, kurang gurunya membaca sehingga tidak bisa berpikir kritis. Oke. Nah, apalagi hari ini udah zaman metaverse. Nah, itu dia. Kalian sudah menghadapi digital yang high intellect gitu. Apakah kalian mau dikalahkan oleh artificial intelligence? Mau dikalahkan oleh robot gitu? Penontonnya pada jawab enggak gitu ya. Jangan-jangan gitu. sobat learners di rumah iya juga ya sambil Iya. nonton kayak gitu, Dan Miss. yang harapan Miss bahwa sekolah itu harus bisa melahirkan anak-anak yang kritis. Betul. Orientasinya gitu. Jadi harus digali talent anak-anak ini, harus dikembangkan menurut talent anak-anak ini, yaitu merdeka belajar gitu. Nah,
salah satu program kita juga ya. Iya, jadi Miss sangat mendukung program tadi. Padahal kalau kita melihat lagi balik ke belakang, udah lama kita lakukan itu, tetapi belum Sistematis. Iya, artinya dengan pengetahuan, dengan kompetensi yang rendah, sehingga kemampuan untuk menerapkan, kemampuan untuk melaksanakan pedagogik itu tidak dapat dilakukan. Kenapa? Karena pengetahuan tadi. Gitu. dia. Itu permasalahan. Nah, permasalahan lagi yaitu kurangnya problem awareness ya dari pemerintah dan orang-orang yang menjabat. Nah, itu yang harus identifikasi itu, problem identifikasi itu yang harus dicarikan solusi, dan itu harus dilihat dari di lapangannya. Gitu. Itu. Jadi kalau nggak terjun ke lapangan, nggak mungkin bisa merasakan, gitu ya Miss ya. Pokoknya Miss nggak puas lah kalau ngomong masalah pendidikan untuk waktu yang singkat. Gitu. Aduh, ini kan makanannya Miss sehari-hari ya, karena kebetulan Miss juga sebagai praktikal, terus juga mengajar secara teori dan juga eksekusi, kayaknya Miss sudah paham betul gitu. Tapi itu jadi salah satu poin penting, walaupun sobat learners yang sekarang itu nggak bergerak di bidang pendidikan, misalnya bergerak di bidang kesehatan, lingkungan, sosial dan yang lain-lain, tapi semua itu ada ilmunya. Jadi ada proses pendidikan yang harus dilewati. Benar. Jadi bidang apapun itu asalnya kan dari pendidikan, Mirna. Kemudian baru kita lepaskan kan kemana minatnya anak-anak gitu. Jadi pendidikan dasar itu adalah pondasi. Pondasi ya. Jadi, aduh, kalau pondasinya nggak kuat, nggak kebayangkan Miss berdirinya gimana, olengnya gimana, diterpangin Betul. sedikit, kayaknya langsung bisa belok ke Luar kanan biasa ke kiri. nih, Mirna nih. Kenapa Miss? Iya benar, luar Padahal biasa. kita bicara tentang Kartini, tapi itu salah satu poin ataupun contoh yang bisa kita ambil sekarang. Jadi gimana yang mau jadi Kartini sekarang kan udah nggak ada lagi penjajahnya, nggak seperti itu. Betul. Ya. Jadi nggak harus kamu dengan senjata. Buktinya Merdeka Belajar, berarti kan merasa terjajah. Nah, Gitu. berarti selama ini nggak merdeka. Benar. Gitu ya. Ah. Jadi dengan adanya poin-poin, jadi nggak harus 100% melakukan perjuangan seperti Kartini lakukan, tapi kita bisa mengambil nilai-nilai perjuangannya dan kita terapkan di era yang sekarang. Gitu. Dan mungkin Era disrupsi. era disrupsi juga ya. Kita udah sampai di penghujung video. Iya. Dan mungkin juga kalau Miss nih terakhir Miss singkat aja. Iya. Apa yang ingin disampaikan? Karena kita masih dalam tema Kartini Tempo Kini untuk perempuan sekarang. Kenapa kita khususkan? Karena ini hari khusus juga. Silakan Miss. Apa pesannya untuk perempuan-perempuan di masa kini yang sekarang ini berpijak menjadi Kartini Tempo Kini? Iya. Pesan Miss untuk para perempuan, apalagi generasi muda perempuan, ya, bahwa kalian itu adalah perempuan-perempuan hebat yang akan generasi ke depan, ya, yang akan menggantikan generasi yang sudah ada, gitu. Jadi kalian itu harus mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri dengan belajar, ya, dengan berteman, ya, mempunyai komunitas, ya, supaya kalian bisa berkolaborasi. Betul. lebih dapat memahami karakter orang-orang, kemudian membangun jejaring, begitu. Kemudian kalian itu bukan hanya duduk-duduk di dalam komunitas, tetapi menghasilkan karya. Nah, itu dia. Dan jadikanlah setiap momen itu, walaupun dia kecil, tetapi kita harus melibatkan hati nurani, melibatkan pengetahuan, melibatkan fisik. Jadi semua itu akan membekas di diri kita dan bermanfaat untuk orang lain juga. Dan jangan pernah merasa takut. Kenapa Miss? Karena takut itu akan menghambat segala-galanya. Jadi pemimpin itu harus berani. Nah, ya. Jadi kalau pernah Miss ditanya nih sama dosen Miss, Aisyah, kamu pilih pemimpin itu yang berani atau yang soleh? Katanya gitu. Lah, Miss pilihnya yang berani. Gitu. Kenapa Miss? Kenapa memilih berani? Karena yang berani itu akan bisa membawa orang-orang soleh. Nah, itu dia. Gitu Jadi ya. akarnya berani ya. Benar. Tapi orang saleh tuh kalau nggak berani belum tentu dia bisa membawa umat. Betul. Gitu, ya kan? Nah, jadi alhamdulillah benar jawabannya. Memang harus berani. Memang
harus berani gitu ya. Kuncinya ada di diri sendiri ya. Jadi ketika ada satu orang yang pintar sekalipun tapi dia tidak berani untuk menyampaikan kepintaran dan juga kemampuannya, orang lain juga nggak akan mendapat manfaat dari dia gitu. Jadi sobat learners yang lagi dengerin kita sekarang, ada hal yang ditunda, ada hal yang lagi dipertimbangkan dengan banyak sekali pikiran. Coba ambil langkah yang jauh lebih berani. Minimal berani memimpin diri sendiri. Itu dia. Jadi nggak usah repot-repot untuk memimpin komunitas, atau nggak usah repot-repot memimpin satu keluarga besar ya. Dimulai dari yang paling kecil, memimpin diri sendiri untuk memberikan manfaat dari diri kamu untuk orang lain. Itu dia. Hari ini kita udah sampai di penghujung video ya. Terima kasih untuk Miss Aisyah, terus juga terima kasih untuk Lutfi yang tadi kita agak-agak kita culik sedikit ke sini ya, supaya bisa ngobrol bareng kita untuk memberikan dua point of view ya. Jadi dari gendernya perempuan dan laki-laki. Kita udah sampai di episode kedua. Kita akan tunggu episode selanjutnya. Semoga sobat learners juga menunggu episode selanjutnya, karena kita bakal ada pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi. Betul. Nah, jadi pastiin sobat learners, apa tuh Miss mau Gini, sampein apa? Iya, soalnya kan gini Mirna. Apa itu? Miss itu kan juga punya di SEA ini kan banyak anak-anak nih yang lagi puber-puber gitu kan. Nah, sebenarnya sex education itu bukan tabu gitu. Dan anak-anak juga harus paham. Kemudian anak-anak juga banyak nih nanya sama Miss tentang isu-isu yang sekarang tentang insecurities nah, gitu, tentang playing victim, itu dia tentang gaslighting bahasanya. Jadi anak-anak ini pinter banget gitu. Jadi vocabulary-nya itu udah, terminologinya itu udah kaya sekali ya, Miss, udah kaya sekali gitu. Terus belakangan ini juga ngomongnya udah mix in English gitu, kayak literally gitu, mixed language ya. Iya gitu. Jadi saya seru juga banget kalau kita itu tidak mewadahi pertanyaan-pertanyaan anak-anak ini. Nah gitu. itu dia. Jadi Miss jangan kebanyakan kita keep, kita akan simpan dan akan kita keluarkan di episode selanjutnya. Jadi pastiin sobat learners jangan kemana-mana. Terima kasih udah nonton SEA Talks, Talking Ilmu bareng saya di episode kedua kali ini. Kalau gitu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita buat kayak ini ya. Close the door. Oke. Bisa bawa santai. Bawa santai ya. Biar aku santai enggak? Wah, dibebanin ke kita. Dia suruh aku bawa santai. Oke. Aku sih ada juga. Kenapa Lutfi? Terus Mira mau curhat. Mau santai. Di kehidupan sehari-hari ini, balik lagi nih kehidupan sehari-hari terus.